Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di minggu ke-12 di mata kuliah e-business. Di minggu ke-12 ini kita akan membahas mengenai supply chain management. Nah, di sini merupakan gambaran umum dari supply chain di mana pabrik melakukan manufaktur atau produksi menjadi barang jadi, kemudian barang jadi tersebut dilakukan pengiriman ke sebuah toko atau retail, dan nantinya masyarakat atau pengguna akhir bisa menggunakan produk atau barang tersebut. Supply chain. Definisinya di sini merupakan sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir atau pelanggan akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambangan bahan mentah atau di bagian hulu sampai dengan retail atau toko pada bagian hilir. Ada tiga aliran dalam supply chain, yaitu yang pertama aliran material, yaitu aliran barang yang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Yang kedua ada aliran informasi. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada aliran uang atau dana. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu, ini sebaliknya. Nah, di sini merupakan proses pengiriman bahan bahan atau produk ke masyarakat sehingga bisa menghasilkan uang atau profit bisnis. Kemudian di sini ada struktur supply chain secara sederhana, yaitu dari hulu ke hilir. Yang pertama, dari supplier atau pemasok ke manufacture atau pembuatan atau produksi, di sini di pabrik ya. Kalau di ilustrasi yang sebelumnya, kemudian di sini distributor, kemudian dari distributor menuju ke wholesaler atau grosir, kemudian lanjut ke retailer atau pengecer, dan terakhir ke tangan konsumen akhir. Kemudian di sini tadi aliran supply chain-nya itu ada tiga, ada aliran fisik, ada aliran pembayaran, ada aliran informasi. Kalau aliran fisik dia bisa dari material, produk, pengembalian atau return. Kemudian kalau aliran pembayaran itu ada uang, invoice, dan pricing. Kemudian ada aliran informasi, itu ada kapasitas, jadwal pengiriman, order, data penjualan. Nah, di sini ada beberapa isu penting. Yang pertama, aliran material atau produk adalah sesuatu yang kompleks atau detail atau rumit. Kemudian munculnya supply chain management dilatar belakangi oleh perubahan dalam lingkungan bisnis. Kemudian supply chain management pada hakikatnya adalah sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material atau produk, baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Nah, berikut merupakan beberapa definisi supply chain management menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lambert pada tahun 1998, supply chain management merupakan integrasi atas proses-proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian yang kedua, menurut Simchi Lepi pada tahun 2002, supply chain management adalah suatu kumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan manufaktur, pergudangan, dan toko sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kuantitas, lokasi, dan waktu yang benar untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan kebutuhan tingkat pelayanan. Di sini merupakan ilustrasi supply chain secara sederhana, sama dengan tadi, dari hulu ke hilir. Yang pertama itu dari supplier atau pemasok, kemudian ke bagian manufaktur atau pembuatan atau produksi di sini, kemudian menuju ke distribution center, kemudian dari distribution center ke wholesaler atau grosir,
kemudian ke retailer atau pengecer, dan terakhir ke tangan konsumen. Kemudian di sini ada proses bisnis pada SCM. Bermuara di aliran informasi, di sini ada proses timbal balik antara pabrik, pemasok level 1, pemasok level 2, pelanggan, kemudian pengguna atau pelanggan akhir. Hal-hal yang ada dalam proses bisnis tersebut, mulai dari aliran informasi tadi, kemudian aliran produksi, manajemen hubungan pelanggan, manajemen pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pesanan, manajemen aliran manufaktur, kemudian ada manajemen hubungan pemasok, ada pengembangan dan komersialisasi produk, dan ada juga manajemen pengembalian. Nah, hal-hal tersebut inilah yang harus ada dalam proses bisnis SCM. Kemudian ada aktivitas fisik pada SCM, yaitu yang pertama pengadaan, kemudian dilakukan produksi, kemudian dilakukan pendistribusian, kemudian dilakukan penyimpanan, kemudian dilakukan inventory control untuk melihat stok ya. Stoknya itu masih ada atau untuk mengontrol stok yang ada di gudang. Kemudian aktivitas pasar pada SCM. Yang pertama ada survei pasar, kemudian perencanaan produk, kemudian layanan purna jual. Layanan purna jual itu bisa seperti contohnya garansi, kemudian gratis konsultasi setelah barang diterima. Takutnya ingin ini barang ini mau digunakannya seperti apa dan kurang paham, mungkin pelanggannya bisa dilakukan layanan konsultasi. Itu bagi perusahaan yang menyediakannya. Itulah salah satu contoh dari layanan purna jual. Kemudian, fungsi manajemen SCM. SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir atau ke pengguna akhir. Kemudian, SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut, sehingga kita bisa memahami apa kebutuhan pelanggan dan memproduksi atau melakukan revisi terhadap produk kita sesuai dengan aspirasi pelanggan tadi. Kemudian di sini ada 7 prinsip supply chain management dalam merumuskan keputusan strategis, yaitu yang pertama, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya, jadi tepat guna, tepat sasaran. Kemudian sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda, agar pengiriman itu bisa tepat waktu, misalkan, kemudian sesuai dengan lokasinya. Kalau lokasi sini harusnya pakai apa? Kemudian dengarkan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan atau demand planning, sehingga bisa menghasilkan ramalan atau prediksi yang konsisten dan alokasi sumber daya menjadi optimal. Nah, kemudian diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Kemudian, kelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Kemudian, kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki, serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. Kemudian, adopsi pengukuran kerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Nah, di sini ada tahapan dalam SCM, yaitu yang pertama tahap baseline atau tahap dasar. Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. Kemudian yang kedua ada tahap integrasi fungsional. Sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas yang hampir sama. Kemudian yang ketiga ada tahap integrasi secara internal. Diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Yang keempat ada tahap integrasi secara eksternal. Integrasi supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Kemudian di sini ada strategi utama dan kebijakan SCM. Nah, strategi utamanya itu ada 4 kategori.
Di sini ada inovasi, biaya, pelayanan, dan mutu. Kalau dari segi kategori inovasi, sumber keunggulannya itu merek dan keunikan teknologi. Dasar bersaingnya itu adalah inovasi produk, dan peran utama dari si SCM-nya itu adalah kecepatan waktu dan volume ke pasar. Kemudian yang kedua ada dari kategori biaya. Sumber keunggulannya itu adalah efisiensi operasi, kemudian dasar bersaingnya itu harga yang murah. Kemudian peran utama SCM-nya itu adalah infrastruktur yang efisien dan murah. Kemudian ada dari kategori pelayanan. Sumber keunggulannya adalah pelayanan terbaik. Dasar bersaingnya itu adalah sesuai kebutuhan khusus konsumen. Kemudian peran utama SCM-nya itu yakni efisiensi produk awal dan fleksibilitas produk akhir, sistem komunikasi. Kemudian dari kategori mutu, di sini sumber keunggulannya adalah keandalan dan keamanan produk. Dasar bersaingnya itu yakni produk yang terkenal keandalannya. Peran utama SCM-nya yaitu pengendalian mutu dan keamanan di sepanjang SCM. Nah, strategi utama dan kebijakan SCM ini didasarkan pada Cohen Sokhana dan Russell Joseph pada bukunya yaitu Strategic Supply Chain Management pada tahun 2004. Kemudian di sini, dalam kenyataannya kita berhadapan dengan sebuah network atau jaringan bukan sebuah rantai, menurut Chopra and Main pada tahun 2001. Di sini ada sebuah perusahaan PNG, di mana di sini terdapat berbagai aliran ya. Kalau di sini misalkan dari chemical manufacture kemudian menjadi plastik producer ke PNG. Kemudian di sini dari timber industry memproduksi paper manufacture, kemudian menjadi packaging company. Kemudian ada chemical manufacture. Nah, dari PNG sini ketika sudah jadi, kemudian didistribusikan ke Walmart DC, kemudian Walmart Store, dan yang terakhir di sini ke pelanggan customer want detergent yang menginginkan sebuah deterjen. Jadi di sini sebuah jaringannya cukup panjang. Kemudian di sini ada contoh lain yaitu SCM pada Dell Computer. Ketika customer membeli secara online dari Dell Computer, supply chain yang terlibat diantaranya pelanggan, website Dell menerima order pelanggan, kemudian pabrik perakitan Dell dan pemasok Dell. Nah, setelah mendapatkan produk yang dipilih, pelanggan memasukkan informasi order dan membayarnya. Kemudian, customer dapat melihat pada website untuk mengecek status order. Selanjutnya, Dell Assembly Plan memenuhi customer order. Kemudian, Dell Computer menerima komponen dari beberapa supplier dan memasuk produk melalui beberapa transportasi. Tentu saja, ketika menerapkan SCM ini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain, melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan. Kemudian, perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Kemudian, yang kedua, ada ketidakpastian. Ketidakpastian pemerintahan, ketidakpastian pasokan, lead time pengiriman, harga, dan kualitas bahan baku. Kemudian ada ketidakpastian internal, seperti kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk, dan lain-lain. Kemudian di sini ada peran internet. Nah, internet memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam praktek di lapangan. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Kemudian informasi penjualan di supermarket atau retail akan mudah bisa dibagi dengan pihak-pihak yang berada di sebelah hulu supply chain dengan menggunakan internet. Nah, aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu yang pertama ada electronic procurement atau e-procurement, yang kedua ada electronic fulfillment atau e-fulfillment. Nah, yang pertama di sini detail dari electronic procurement atau pengadaan merupakan aplikasi internet untuk mendukung proses pengadaan. Kemudian perusahaan otomotif seperti Volkswagen, General Motors, Daimler,
Chrysler, dan sebagainya menggunakan e-procurement secara ekstensif untuk proses pengadaan bahan baku dan komponen item-item yang masuk dalam kelompok MRO atau Maintenance, Repair, and Operation, seperti suku cadang, peralatan tulis kantor, dan lain sebagainya. Dapat mendukung hubungan jangka pendek maupun hubungan jangka panjang. Kemudian ada electronic fulfillment. Nah, fulfillment ini adalah pemenuhan pesanan pelanggan. Beberapa kegiatan yang termasuk proses fulfillment diantaranya menerima order dari pelanggan. Pelanggan bisa memesan melalui email atau web-based ordering. Kemudian mengelola transaksi proses pembayaran. Kemudian manajemen gudang yang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Kemudian manajemen transportasi, keputusan model dan rute transportasi termasuk di dalamnya. Kemudian ada komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi, status pesanan, dukungan teknis, dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan reverse logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.